Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membaca manometer Milesto Eliane. Seperti Sobat JPW ketahui, Milesto Eliane ini juga sudah dilengkapi dengan manometer atau pressure gauge. Nah, pressure gauge ini atau manometer ini, ketika Sobat JPW melakukan brewing, nah ini berbeda dengan mesin-mesin yang lainnya, seperti Alex Duetto. Contoh kita akan coba di Alex Duetto nih. Kita lihat ke sebelah sana. Nah, di sini nih Val nih, lampunya saya geser dikit ya. Oke, kalau Alex Duetto nih, karena dia sudah rotary, jadi perhatikan di pressure gauge untuk brewing. Ketika kita tarik, nah, pompanya akan secara otomatis mengukur, mengukur tekanan yang diberikan oleh pompa tersebut. Dan pressure bar ini bisa disetting. Kalau Alex Duetto ada cara settingnya di pojok sebelah kiri, nanti ada lubang kecil nih. Lubang kecil. Ya, lubang kecil, bukan bintang kecil ya, Val. Iya, Pak. Dan dia ada dan tidak ada kopi, ada dan tidak ada yang menghambat, dia tetap akan bisa mengukur presurnya. Jadi presurnya ada kopi, nggak ada kopi, dia tetap jalan. Gitu. Nah, kalau Milesto, nah ini yang berbeda. Jadi ada beberapa customer kami, gitu, bahkan salah satu customer service kami yang baru ya, Mas Eris. Nah, Mas Eris bingung ketika ditanya sama customer, dia lagi handle customer, memang baru pertama kali terjun ya. Begitu dia nyalain, Mas kok ini nggak nyala ya? Nah, Sobat JPW juga panik dong. Loh, ini pompanya kenapa kok nggak nyala? Sama sekali nggak jalan, padahal air narik nih. Tuh. Tapi nggak jalan. Ditanya sama customernya, kok manometernya rusak? Kan gitu ya. Kalau kita menganalogikan dengan yang seperti punyanya Alex Duetto, Alex PID gitu, atau mesin-mesin lainnya gitu ya. Dia ketika kita tarik, brewing gitu ya, pompanya langsung akan narik air dan presurnya bergerak sesuai dengan tekanan air yang digunakan. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan pompa rotary. Kalau rotary, dia biasanya ada pengukur presurnya. Dan itu langsung tersambung, jadi si manometernya tersambung di dekat tempat si air itu keluar. Jadi dari pompa dia narik air dari galon atau water tank bebas. Ketika dia ditarik, si pressure gauge-nya itu langsung ukur tuh. Gitu, lewat si pressure gauge-nya itu, lewat si manometernya. Ketika dia udah lewat, ya mau nggak mau, ya bukan mau nggak mau, ya memang udah sistemnya gitu ya, dia akan ikut naik gitu. Kalau di Milesto, nah ini berbeda. Kalau di Milesto, yang kita udah pernah jelasin juga ya, di dalam sini, posisi si manometer ini terpecah di belakang. Jadi ketika dia narik air, dia ada belokan, memecah antara ke brewing, ke air panas atau hot water, terus ke backflush ke bawah. Makanya ketika kita backflush dia keluar air, dan ke pressure bar. Jadi dia ada kayak persimpangan jalan, ya, tapi bukan persimpangan jalan kehidupan ya Sobat JPW ya. Artinya di sini ketika kita tahan di satu sisi, di sisi lainnya akan keluar. Nggak enak ya bahasanya. Ditahan di satu sisi, sisi lainnya ditahan, sisi lainnya keluar gitu ya kan. Maksudnya di sini ketika kita ada penghambat pada saat brewing, manometernya akan menunjukkan tekanan berapa penghambat tersebut. Loh, berarti nggak berfungsi dong untuk mengukur tekanan pompa? Ya memang sebetulnya pompa Ulka ini dia tidak diproperkan secara langsung untuk diukur tekanannya. Sebenarnya tekanannya kalau dilihat dari sini nih, sini deketin dah Val. Nah, kalau Nova lihat nih, Sobat JPW lihat nih, ini kan ada garis-garis. Ya. Garis merah ya? Ada garis yang panjang, ada garis yang pendek. Nah, itu kalau ukurannya, yang panjang itu berapa, yang pendek itu berapa. Kalau saya biasanya akan selalu bilang, ini kan dari 0. Ya, 0 kita hitung aja, 1, 2, kita hitung yang panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 5, berarti di tengah sini ada dong 6, 7, 8, 9. Nah, sebetulnya kalau di 9 barnya si Milesto ini, itu di sini ada warna putih, warna apa sih ini, kuning mudaan ya. Di sini kuning agak gelap, sama ada warna pink tapi lebar.
Nah, ping lebar ya. Jadi dia propernya sebetulnya 9 bar atau 8, 9, 10-nya itu di garis yang ini nih. Nah, tapi saya biasanya ketika ngebrew dengan Milesto, kita akan mengecek dia langsung sekaligus kalibrasi biasanya di sini nih. Jadi ada warna merah, ada warna pink, ada warna apa ya, salem ya, pink muda. Dia di tengah-tengah yang pink ini nih. Gitu, jelas nggak sih? Jelas, Pak. Jadi di tengah-tengah yang pink ini nih. Gitu. Dan ini dia kalau di situ biasanya proper. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sebetulnya kalau dibilang positif atau negatif, menurut saya positif. Karena ketika kita memang melakukan kalibrasi, gitu, Sobat JP udah brewing, udah grind size, sudah cek, oke. Temping udah sesuai, pakai click temper. Gramasi udah sesuai, pakai sesuai basketnya 18 atau 20. Namun ketika ngebrew, apa indikatornya? Nah, biasanya saya akan bilang, lihat yield-nya, berapa hasilnya, di detik keberapa first drop, di detik keberapa selesai dapat yield yang kita inginkan atau banyaknya espresso yang kita inginkan. Nah, di Milesto ini ditambahin, Sobat JPW bisa lihat juga, meskipun ini bukan sebagai variabel utama. Jadi cara ngebacanya, seperti judul konten ini, cara ngebacanya Sobat JPW pastiin aja si jarum manometer ini berhentinya di sini. Gitu, tapi bukan berarti mutlak segitu pasti enak gitu ya. Gitu, itu adalah lagi-lagi patokan. Jadi cara ngebacanya tadi, satu itu di yang jarum panjang, yang lebih panjang, yang setengah-setengah itu yang jarum-jarum pendek ya. Bukan jarum siapa? Garis. Ya. Nah, kita akan coba brewing. Saya jujur belum kalibrasi ini karena ini kalibrasiannya Dueto. Kita akan coba brewing ini pakai special blend. Coba saya tanya Dede, bener nggak Dek? Iya. Special blend ya, ini special blend JPW. Kita coba pakai untuk gilingannya sih, kalau dari sini sih kayaknya udah proper ya, tapi ini gilingannya si Dueto. Kita coba timbang 16 ya. Ya, kurang dikit, pencet aja. Kita mau pakai 18. Oke, 18. Tapi kalau Sobat JPW lihat di sini, nah, deketin cahayanya dikit nih. Kelihatan jelas ya, Val? Kelihatan, Pak. Ya, harusnya sih ini udah oke sih. Harusnya buat Milesto ya bisa. Gitu, kita coba aja. Atau kurang halus dikit sih, tapi kita coba. Ya, kita brew dengan biasa. Sekaligus nanti Noval fokusnya ke jarumnya ya, Val? Iya, Pak. Nanti saya jelasin first dropnya. Nah, ini kita tamping biasa, standar. Nggak usah kencang-kencang, nggak usah. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Kencang kendor. Kencang kendor. Nah, kita coba untuk dapatkan 2 kali lipat espressonya dari bubuk kopi. Kita flash dikit, 1 detik aja, sama kayak mesin-mesin komersial lainnya. Oke. Kita ambil, cukup nggak ya? Oh, cukup. Nah, kita ambil di sini. Fokusnya ke jarum ini. Dapat nggak? Jarum ini sama ini nih. Dapat. Tetesannya. Tetesan, dapat. Dapat ya? Dapat. Oke, kita mulai dari Cikarang. Iya, jauh dong Bang, Cikarang. Sekarang maksudnya. Oke, manometer mulai naik. First drop di 6. Lihat? Sih? Bener dong yang saya bilang. Propernya di situ. Ya nggak? Bener, Pak. Oke, mundur dikit Val. Saya pengen cek di 36 gramnya berapa detik. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di 26 detik dapat 36, bisa lihat Val. Kelihatan nggak? 37 naik 1. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Dan kita lihat di 37 ini adalah espresso yang ideal. Ternyata udah cocok kok ekstraksinya. Kalibrasinya tuh. Sobat JP bisa lihat. Wow. Jadi, Sobat JPW kalau sudah pakai Milesto, salah satu variabel tambahannya yaitu gimana Sobat JPW bisa dapetin variabel di manometernya. Jadi bacanya kayak tadi. Baca 1111 dan dia dapetin di tengah-tengah pink nih. Gitu, tapi nggak pakai black. Ya, kalau pink black jadi black pink ya kan.
Nah ini lihat dong, nikmat banget. Sebelum closing kita latein aja ya, tanggung ya Val ya. Iya Pak. Ntar kita kasih kesimpulan, kita ambil susunya dulu. Oke. Susu, bukan susu yang sekarang. Ya, susu yang dulu. Itu aku Val, bukan susu. Oke. Nah, untuk steamernya juga asik. Buat kalian yang memang ya belum jago-jago banget gitu ya. Ini bukan bunyi apa-apa, bunyi si blind basket. Nah, kita cek steamernya. Oke, cakep. Roundnya langsung masuk, langsung dapat. Ntar ketebelan. Ini saya pakai jak yang ada di kulkas nih. Oke, ada ya bekas steaman yang tadi kayaknya nih. But it's okay. Dan dia santai banget. Kalaupun sobat JPW gagal-gagal di awal stretching dan ini dia masih bisa diperbaikin. Jadi nggak terlalu menuntut kesempurnaan. Karena kalau di hubungan kita harus bisa nerima kekurangan satu sama lain. Kok di hubungan ya? Di steaman ya. Jadi dia masih bisa diperbaiki gitu loh maksudnya. Bukan di hubungan ya, sekali lagi. Nah, ini harus basah juga. Kalau nggak basah, dia nggak bisa hilang putih-putihnya. Konotasinya kemana tuh? Steam susunya. Nanti berkerak kalau nggak basah. Oke, cek. Tuh. Ini agak foamy dikit sih, tapi oke lah. Orang buat gambar-gambar tulip oke lah. Ini kita cobain. Masih ada bubble-bubble sisaan nih. Harusnya dipindah boleh sih. Pindah kemana? Nah, kita pakai jak ini. Masih agak. Nah. Bubble-bubble sisaannya kita tinggalin di situ. Kalau yang ampas-ampas harus ditinggalin. Bubble maksudnya. Jangan dekat-dekat. Kok dekat-dekat nervous Val, Val. Ya kalau gue lagi nuang terus kena kameranya kan kocak. Ya. Ya miring. Tapi oke lah ya. Lihat foamnya. Lihat mengkilat Val. Yeah. Ya. Ini lagi-lagi karena saya bukan salah satu latte artis, jadi gambarnya simpel aja, tapi kita cobain ya. Ya udah pasti enak. Double. Cuman nih espresso enak tadi double ristret. Kalau ini jadi cappuccino ya, tapi foamnya kurang tebel aja. Cuman kalau dicek di sini si espressonya emang creamy banget dan apa ya kalau saya bilang perfectnya tuh bener-bener dapat. Dan dia kan si brewingnya, saya ambil tisu dulu dikit biar nggak kumisan. Dia brewingnya kan pakai boiler beneran, jadi real boiler. Emang ada boiler bohongan? Ada. Termobloknya dia kan di steamer, makanya tadi panas banget. Nah ini yang membedakan dia dari mesin-mesin kopi lainnya. Jadi skala komersial yang biasa baru mulai entry level, rata-rata dia kalaupun memang pakai boiler, dua-duanya termoblok. Jadi double termoblok gitu mungkin ya. Atau single boiler ganti-gantian, manasin buat steam, manasin buat brew. Ada juga yang kayak gitu. Ada merek-merek Italia juga ada, bukan merek Cina. Ada juga yang dia double termoblok, tadi udah. Ada juga yang single termoblok. Gitu, under 10 juta tuh pasti double termoblok atau single termoblok. Jadi termobloknya dipaksa buat manasin sama buat steam gitu ya, sama buat brewing. Jadi dia galau gitu. Termoblok kan lebih cepat panas, tapi lama turun. Nah biasanya ketika ini komplain dari beberapa customer kita, kalau mesin-mesin yang pakai termoblok dua-duanya buat brew sama steam, dia kalau buat nge-ekstrak robusta, ini robustanya 70 ya, special blend, dia akan bitternya terasa banget. Tapi kalau ini enggak, ini creamy, terus balance, terus sweet, karena memang susunya juga tadi steamnya bagus.
dan hasilnya juga shiny tuh. Ya, pleasant lah, cukup. Oke, jadi kesimpulannya, tisunya taruh dulu ah. Kesimpulannya, cara membaca manometer ini pada Milesto Eliana simple, cukup dibaca aja garis yang panjang. Nah, itu artinya 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu pressure bar yang memang dia dapatkan ketika ada hambatan yang menutup si group head atau si brewing. Di sini kalau kita pakai blend basket, dia juga akan kelihatan gitu ya, hambatannya akan kelihatan juga presurnya, atau pakai kopi gitu. Dan di konten sebelumnya kita udah bahas kalau dia terlalu lama terhambat, bukan terlalu lama sendiri ya, beda gitu. Kalau terlalu lama over extract, dia akan mengalami over pressure sehingga dia akan mati dengan sendirinya. Pompanya akan dia short sendiri, dan saya juga sudah bahas di video itu. Nanti bisa mungkin lihat di situ gimana cara mengatasinya. Jadi ingat, manometer di Milesto Eliana ini bisa dijadikan tolak ukur espresso kalian tuh perfect atau tidak gitu. Oke, saya rasa demikian untuk konten kali ini, bagaimana cara membaca untuk manometer Milesto Eliana. Semoga konten kali ini membantu Sobat JPW semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video JPW Indonesia lainnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you Sobat JPW.